Pada video kali ini kita akan bahas sebuah akuarium ataupun tank yang terdapat di sisi kanan saya ini. Nah, tank ini merupakan tank daripada ikan arwana kita yang sudah kita pelihara semenjak 1 tahun yang lalu di bulan 2 pada tahun 2020. Jadi untuk sekarang usianya sudah 1 tahun kita rawat. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan melakukan review dari ikannya maupun tank ataupun apa saja yang kita gunakan untuk mendukung keberlangsungan daripada ikan arwana yang ada di sini. Kita akan bahas terlebih dahulu untuk ikannya sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, ikan ini sudah bersama saya pada bulan 2 tahun 2020 dan sekarang sudah di bulan 2 di tahun 2021. Jadi untuk ikan ini sudah setahun lebih. Kemarin itu ikan ini sama saya di ukuran 12 cm. Dan sekarang setelah 1 tahun kemudian ukurannya sudah mencapai sekitar 27 cm kurang lebih. Selama ikan ini bersama saya, untuk pakan saya kasih full jangkrik. Jadi sebenarnya kurang rekomen ya teman-teman. Karena dengan situasi pandemi corona saya juga sangat jarang sekali keluar. Sehingga untuk pakan hanya saya stok jangkrik teman-teman. Jadi dalam seminggu itu saya stok jangkrik, mungkin bisa bertahan sampai 2 minggu. Dan untuk makan, ikan ini saya kasih makan 2 kali dalam seminggu. Jadi sangat jarang sekali. Hitung-hitung ya teman-teman, sekarang ikan ini hanya mencapai 27 cm. Yang harusnya 1 tahun ikan arwana itu sudah harus melebihi 30 cm. Namun tidak apa-apa, yang penting ikannya sehat. Kemudian teman-teman, ikan ini juga sebentar lagi sudah siap kita teneng ya. Tampak di sini bahwasanya ikan ini sudah sedikit mengeluarkan pigmen merahnya. Dan pada bagian sisik juga sudah tampak ada seperti ring teman-teman. Seperti cincin, yang itu menandakan bahwasanya ikan arwana ini sebentar lagi siap kita teneng. Tujuan teneng di sini ialah agar ikan arwana ini memiliki warna merah yang enak dilihat ya, jadi warnanya akan semakin keluar dengan mengandalkan bantuan daripada lampu teneng. Yang sebenarnya penggunaan lampu teneng itu merupakan penggantian daripada sinar matahari. Jadi kita bantu nanti dengan menggunakan lampu teneng. Sekarang kita beralih ke tank mate yang terdapat di akuarium ini. Untuk tank mate sendiri di sini ada 1 ekor ikan palmas albino short body, kemudian ada 3 ekor ikan menpis atau ikan layang-layang. Ada 1 ekor ikan sapu-sapu sebagai tukang bersih-bersih dan ada 1 ekor ikan sejenis lele-leleang. Jadi tank mate yang ada di sini memiliki tugas masing-masing. Kalau untuk si palmas biasanya dia bertugas untuk membersihkan sisa-sisa pakan yang tidak habis dimakan oleh si ikan arwana. Seperti jangkrik yang kelebihan, maka ketika arwana tidak mau makan, maka si palmas yang akan makan. Sama juga dengan si menpis ya, dia akan mematok-matok debu-debu kecil yang terdapat di kaca maupun di kayu. Kemudian untuk si sapu-sapu dia akan menyapu teman-teman. Jadi bagian bawah, bagian dinding dia akan bersihkan, akan memakani alga-alga yang terdapat pada akuarium ini. Kemudian fungsi daripada si ikan yang sejenis lele yang di sana, dia akan memakani sisa-sisa pakan dan dia juga mau memakan kotoran yang dihasilkan oleh ikan ini sendiri, baik itu pup daripada ikan yang ada di dalam tank ini teman-teman. Di dalam akuarium ini terdapat 1 akar mangrove kalau nggak salah kemarin. Ini bertujuan di sana sebagai tempat berlindung untuk ikan-ikan yang ada di sana teman-teman ya. Seperti yang terlihat di sana ada ikan sapu-sapu dan ikan menpis. Mereka akan bersembunyi di sana teman-teman. Sekaligus dengan adanya ornamen tersebut, maka peletakan pompa yang berada di tengah akuarium ini akan tersamarkan. Jadi kita tidak akan fokus ke pompa, melainkan kita akan fokus ke ikan-ikan yang terdapat di akuarium ini. Lalu untuk pemilihan background. Untuk background di sini saya menggunakan Scott LED yang biasa dikenal orang dengan Scott LED motor. Nah, itu saya gunakan di akuarium ini dengan perpaduan warna putih untuk dasaran dan sisi kanan maupun sisi kiri dan belakang saya menggunakan biru polos. Kenapa saya pilih background seperti itu? Dikarenakan dengan menggunakan background seperti itu maka pantulan cahaya akan lebih fokus dan tampak akan lebih alami. Nah, teman-teman mungkin ada yang bertanya kenapa akuarium yang ada di sini terbuka di salah satu sisi saja, sedangkan sisi lainnya ditutup dengan Scott LED. Alasan saya agar sinar yang terpancar di akuarium ini akan lebih fokus. Jadi sinarnya tidak akan kemana-mana, melainkan sinar tersebut hanya akan berada di ruang akuarium ini, sehingga akuarium kita akan tampak lebih terang. Kemudian untuk akuariumnya sendiri, akuarium ini berukuran 120 cm dengan ketebalan kaca yang saya gunakan full 8 mili.
Lalu untuk lebar akuarium ini di 50 cm, kemudian ketinggiannya di 45 cm. Kita sekarang beralih ke sistem filternya. Akuarium ini menggunakan top filter talang dengan posisi pompa berada di tengah dan sistem sirkulasinya masuk dari tengah dan dibuang ke kanan maupun ke kiri akuarium. Jadi untuk filternya agak sedikit berbeda ya, pompanya saya letakkan di tengah. Kenapa saya menggunakan sistem seperti ini? Menurut saya itu akan lebih efektif untuk menyedot kotoran, dikarenakan air yang jatuh dari sisi kanan daripada filter ini akan mendorong kotoran yang berada di sisi kanan menuju tengah, sama juga sisi kiri. Air akan mendorong kotoran yang berada di sisi kiri menuju tengah, sehingga pompa yang ada di tengah akan lebih mudah untuk menyedot kotoran dibandingkan dengan kita meletakkan pompa di sini sementara air jatuh dari sana, maka kita harus membutuhkan arus yang deras sana teman-teman. Kita butuhkan arus yang deras agar kotoran bisa sampai ke pompa yang berada di sisi lainnya. Jadi di sini saya memilih alternatif, saya menggunakan pompa dengan posisi di tengah akuarium. Untuk media filter yang saya gunakan ini masih standar-standar saja. Untuk media filternya saya gunakan Crystal Bio, ada Bioring, kemudian ada batu lavarok dan ada sedikit coldness. Jadi itu saja yang saya gunakan di akuarium ini. Saya di sini tidak menggunakan lampu UV sama sekali. Jadi untuk semua koleksi kita yang ada di sini sama sekali tidak menggunakan yang namanya lampu UV. Kemudian teman-teman, untuk proses penjagaan air ataupun maintenance air, biasanya saya melakukan penambahan maupun penggantian air sebanyak 1 kali dalam seminggu dengan toleransi air yang dibuang sebanyak setengah. Kadang-kadang setengah, kadang-kadang seperempat. Dan air yang saya gunakan merupakan air yang langsung dari PDAM. Namun apabila saya menggunakan air PADM langsung, biasanya saya buang di batas seperempat. Jadi seperempat dari volume air itu saya buang. Kemudian air yang terbuang akan saya gantikan dengan air yang baru yang langsung saya ambil dari air PDAM. Nah, kalau teman-teman juga melakukan hal seperti itu, saya rasa tidak jadi masalah, dikarenakan kita hanya membuang di batas normal saja teman-teman. Jadi kita buang seperempat dan kita masukin sebanyak seperempat juga. Kemudian teman-teman, untuk lampu custom sendiri. Jadi lampunya itu ada warna merahnya, ada warna birunya, dan ada warna putihnya. Jadi kenanya ke akuarium ini sangat-sangat bagus sekali ya. Apalagi yang kita gunakan di sini putih untuk dasaran dan biru untuk sekelilingnya. Oke teman-teman, jadi saya rasa sampai di sini dulu video kita kali ini. Mungkin nanti di next video akan kita bahas lagi ikan ini ketika ikan ini sudah memasuki proses tanning. Jadi nanti kita akan buat videonya ketika ikan arwana ini siap kita tanning, dan nanti untuk update-nya akan kita buatkan di video-video selanjutnya. Lalu teman-teman, mungkin nanti juga ikan ini akan saya beri tank mate ya. Saya akan pindahkan ikan peacock bass yang berada di bawah yang ada 3 ekor, akan saya jadikan tank mate daripada ikan arwananya. Berhubung tank yang ada di bawah akan saya gunakan untuk ikan yang baru teman-teman. Jadi ikan yang baru tersebut tidak bisa digabung dengan ikan lainnya, karena ikan yang baru itu merupakan ikan predator yang galak teman-teman. Jadi saya akan pindahkan ikan peacock bass yang berada di tank bawah untuk menjadi tank mate daripada si ikan arwananya. Oke teman-teman, saya rasa sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel kita, yang selalu setia di channel kita. Jangan lupa like dan subscribe-nya bagi teman-teman yang baru bergabung. Salam satu hobi dan salam sukses selalu.